Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Agil akan meneruskan penjelasan tentang kriteria evaluasi program dari Anissa Fatimatul Zahra. Sebelumnya teman-teman, untuk pembahasan kriteria yang akan Agil tambahkan ini, teman-teman bisa lihat dulu atau bisa sambil dilihat dari makalah yang kelompok kami share. Di sana ada tabel tentang kriteria evaluasi program. Jadi agar lebih jelas karena di sini Agil akan menerangkan sedikit dari tabel tersebut. Jadi mohon maaf untuk teman-teman untuk melihat makalah atau membaca makalah yang kelompok kami share. Di tabel tersebut disebutkan bahwa kriteria evaluasi program itu ada 3 komponen. Pertama ada komponen antecedents, terus ada transaction, terus ada outcomes. Ada 3 komponen ya. Nah, masing-masing komponen tersebut itu di sana juga dicantumkan bahwa di sana di dalamnya ada beberapa indikator per masing-masing komponen. Nah, untuk komponen antecedent sendiri ada 7 indikator. Yang pertama ada organisasi pelayanan BK, terus ada kontennya itu maksudnya itu program pelaksanaan BK-nya. Terus yang ketiga ada metode maksudnya itu strategi yang digunakan dalam proses pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konselingnya. Terus ada fasilitas, jadi bagaimana penggunaan atau penyediaan sarana dan prasarana untuk proses pelayanan BK-nya. Ada juga masalah pembiayaan. Nah, untuk masalah pembiayaan, ya seperti kita tahu masalah biaya. Jadi, bagaimana ketersediaan biaya dari atau penggunaan biaya dari pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling tersebut. Terus ada yang keenam, ketersediaan guru BK-nya. Karena kan gak mungkin ya kalau misalkan kita mau melakukan kegiatan pelayanan pelaksanaan BK tapi guru BK-nya gak ada, ya gurunya BK-nya gak ada, konselornya gak ada, kan gak mungkin. Terus yang terakhir ada apa itu namanya teh, kesiapan dari peserta didiknya. Karena mungkin terkadang untuk masalah curhat atau kayak gitu tuh masih di masyarakat itu masih terlihat awam gitu. Karena banyak paradigma dari masyarakat bahwa yang konsultasi kebimbingan konseling mah orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang gila atau gimana. Padahal kan hal tersebut tuh berkaitan dengan mental ya. Sekarang kan alhamdulillah ya di Indonesia itu sedang bukan booming sih, awareness dari masyarakat Indonesia terhadap mental illness atau mental health itu alhamdulillah lebih baik gitu. Jadi Agil di sini mengajak kepada teman-teman semua untuk lebih aware terhadap mental illness ya. Jadi bukan fisik illness aja gitu. Jadi bukan masalah kesehatan fisik aja, tapi kesehatan mental juga harus teman-teman dan semuanya kita ketahui gitu. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Seterusnya kan tadi udah dijelasin tentang yang komponen antecedents, terus ada komponen transaction. Nah, di komponen transaction itu indikatornya itu bisa dilihat dari apakah atau adanya keaktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kan transaction itu mengenai proses, jadi mengenai pas kegiatannya gitu, seperti itu. Terus yang ketiga ada outcomes atau hasil. Jadi indikator dari outcome atau hasil ini tuh dilihat dari hasil dari peserta didik. Jadi hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling tersebut bagi peserta didiknya itu. Nah, dari setiap indikator-indikator tersebut memiliki kriteria-kriteria evaluasinya. Misalkan yang fasilitas dari komponen antecedents. Yang fasilitas kan meliputi sarana dan prasarana. Nah, itu tuh memiliki beberapa kriteria. Nah,
si kriteria kan memiliki penilaian. Nah, si hasil penilaiannya tersebut, misalkan hasilnya itu hasil evaluasinya ya. Hasil evaluasinya itu misalkan yang fasilitas jika kurang dari 56%, maka bisa disebut fasilitas dari pelayanan BK-nya itu kurang. Nah, terus kalau dari range 57 sampai 70% itu bisa disebut fasilitasnya itu cukup. Terus yang 71% sampai 85% itu baik, dan 86% sampai 100% itu baik. Nah, penilaian itu tuh berlaku untuk semua kriteria dari masing-masing indikator dari komponen tersebut. Mohon maaf ya, di sini Agil ngejelasnya sedikit belibet karena emang kalau dijelasin mungkin sedikit lebih susah. Lebih enaknya mungkin teman-teman bisa baca ya dari makalah yang kelompok kami share seperti itu. Baik, di sini Agil akan meneruskan penjelasan Agil tentang komponen dari evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, untuk komponen evaluasi sendiri itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen komponen evaluasi proses, dan ada komponen evaluasi hasil. Nah, si evaluasi proses ini itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu evaluasi program dan evaluasi personil. Terus, nah, di sini lagi akan ngejelasin satu-satu ya. Yang pertama tentang komponen dari komponen evaluasi proses. Nah, evaluasi proses itu kan tadi disebutkan ada dua, ada evaluasi program dan evaluasi personel. Nah, agak akan jelasin tentang evaluasi program. Untuk evaluasi program sendiri itu merupakan prosedur yang menentukan gitu. Jadi sejauh mana pelaksanaan atau pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah tersebut gitu. Seperti namanya kan evaluasi program, jadi dilihat jadi sejauh mana sih program yang dilakukan, program pelayanan BK yang dilakukan itu. Jadi hal tersebutnya dievaluasi. Nah, untuk evaluasi program itu kan memiliki standar, dan standar itu memiliki kriteria. Untuk standarnya sendiri itu, jadi untuk standarnya siswa mendapatkan pelayanan yang responsif terhadap berbagai isu atau hal-hal penting yang mempengaruhi perkembangan siswa, baik dari sosialnya, pribadinya, akademiknya, dan karir siswa tersebut. Jadi lingkupannya atau standarnya itu seperti itu untuk programnya. Nah, kriterianya itu sendiri ada layanan layanan konseling individu. Layanan konseling individu itu tersedia bagi siswa yang sedang memiliki masalah yang mempengaruhi perkembangan siswa tersebut. Terus ada juga layanan konseling kelompok kecil yang tersedia bagi siswa yang memiliki masalah yang mempengaruhi perkembangan siswa tersebut. Jadi kriterianya itu hampir sama mungkin, tapi yang pertama itu lingkupannya itu individual, sedangkan yang kedua itu lingkupannya kelompok. Mungkin hal tersebut dibedakan karena perbedaan tingkat masalah dan penyelesaian yang telah diatur oleh si konselor tersebut. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah konselor dalam melakukan evaluasi program itu bisa dilakukan dengan beberapa pertanyaan gitu. Untuk mempermudah ya, misalkan apa sih program atau metode yang efektif untuk pelaksanaan pelajaran program mereka tersebut. Terus seberapa puaskah sih siswa tersebut dalam menerima pelayanan dari bimbingan dan konseling. Terus juga bisa
bagaimana prestasi dari peserta didik atau siswa setelah mendapat pengaruh atau setelah mendapat pelayanan dari bimbingan dan konseling. Terus apakah berpengaruh gitu ya untuk yang penempatan, misalkan yang masalah penempatan kelas terhadap prestasi siswa tersebut. Ya Allah, pacaretan. Terus yang terakhir, sejauh mana sih tujuan awal yang telah terpenuhi gitu dari pelaksanaan BK selama ini. Jadi insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa membantu kita atau nantinya sebagai konselor untuk mengevaluasi program dari pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, dilanjut ya. Tadi kan untuk yang evaluasi proses kan ada 2 poin, ada evaluasi program sama ada evaluasi personil. Untuk evaluasi program sendiri kan tadi udah dijelasin sama Agil. Terus lanjut ke evaluasi personil. Maksudnya evaluasi personil di sini itu konselornya tersebut, jadi isi konselornya tersebut juga ikut dievaluasi. Untuk apa? Untuk melihat kinerja. Nah, kan kinerja ini itu akan berkait insya Allah akan mempengaruhi gitu si program dari layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Nah, di sini Agil akan menggunakan 7 standar dari ADFT atau Assisting Developing and Evaluation Teaching Professional Teaching. Karena ada 7 standar ya kata ADFT. Yang pertama ada standar pertama tuh perencanaan jangka panjang. Maksudnya itu konselornya itu mampu mengembangkan perencanaan tahunan gitu. Jadi mungkin mempunyai program kerja selama 1 tahun seperti itu. Bagaimana sih pelaksanaan BK yang akan dilaksanakan selama 1 tahun tersebut. Terus yang kedua ada perencanaan jangka pendek. Untuk perencanaan jangka pendek bisa misalkan seperti dia jadi rangkaian kegiatan dari atau yang kegiatan yang akan dekat-dekat ini terjadi gitu yang dilaksanakan seperti apa. Misalkan juga untuk melihat kompetensi atau sumber daya yang ada di sekolah, dilaksanakan kegiatan apa gitu seperti itu. Terus yang standar ketiga ada pengembangan dan penggunaan asesmen. Terus ada yang standar keempat, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kan gak mungkin ya kalau udah ada konselor gak ngelaksanain layanan bimbingan konseling, buat apa kan? Jadi konselornya itu menyelenggarakan gitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kompetensi atau perkembangan dari peserta didik, baik dari segi akademiknya, sosial, pribadi, dan akademik. Jadi kegiatan tersebut tuh berpengaruh gitu untuk perkembangan si peserta didik. Jadi harus seperti itu ya, harus kalau kita nanti jadi konselor atau gimana, harus menyalakan kegiatan yang pasti dan harus mempengaruhi perkembangan dari peserta didik tersebut untuk menjadi lebih baik. Terus yang standar kelima ada pelaksanaan layanan konseling. Terus yang standar keenamnya melakukan koordinasi dengan berbagai layanan bimbingan konseling yang berkenaan dengan layanan bimbingan konseling. Misalkan kita tuh melakukan acara atau seperti apa, kita tuh berkoordinasi dengan masyarakat, atau misalkan ngadain eventnya itu event besar gitu, misalkan masalah mental illness atau seperti apa, kita tuh ngundang agensi bimbingan konseling atau psikiater atau psikolog dari luar seperti itu. Jadi kita tuh koordinasi untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Terus yang standar terakhir ada memenuhi tanggung jawab profesi. Maksudnya memenuhi tanggung jawab profesinya itu jadi konselornya itu menunjukkan etika yang baiklah sebagai konselor, karena kan di sini kan konselor juga sebagai guru, jadi harus menjadi contoh dan menjadi teladan bagi siswa atau peserta didik yang diajarnya seperti itu. Selanjutnya kan tadi udah ada poin besar dari komponen evaluasi, itu ada evaluasi proses sama evaluasi hasil. Selanjutnya evaluasi hasil. Nah, untuk evaluasi hasil ini itu bisa dilihat dari
beberapa data. Yang pertama itu ada data proses. Maksudnya data prosesnya itu yaitu jadi kan proses, jadi yang menggambarkan kegiatan BK tersebut. Terus ada data persepsi. Jadi data di mana data yang memberitahu bahwa atau yang dipikirkan, yang dirasakan dari peserta didik tersebut. Jadi saat misalkan saat peserta didik mengajukan sebuah masalah gitu, curhat sebuah masalah, si konselor tuh merasakan gitu atau paham terhadap masalah yang dihadapi peserta didik tersebut. Terus yang terakhir ada data hasil. Jadi data hasil itu berkaitan dengan tingkah laku dari peserta didik. Jadi ya kan udah hasil, jadi setelah mendapatkan bimbingan dan konseling, jadi hasil dari tersebutnya dicerminkan dari tingkah laku peserta didiknya tersebut, seperti itu. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya mengenai kriteria keberhasilan penyelenggaraan dari bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Nah, untuk kriteria sendiri pertama lagi menjelaskan menurut kriteria keberhasilan menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional. Ada 3 poin menurut Depdiknas. Pertama, berkembangnya pemahaman atau pengetahuan baru bagi peserta didik setelah melakukan bimbingan dan konseling terhadap masalah yang dibahas. Jadi peserta didik itu menerima berbagai informasi baru gitu. Misalkan masalah-masalah kan pasti biasanya kan misalkan yang berkaitan dengan mental illness, jadi lebih paham atau lebih aware terhadap mental illness. Jadi seperti itu. Jadi tahu bagaimana kalau mental illness-nya seperti ini, menanggulanginya seperti ini, seperti itu. Terus yang kedua, timbulnya perasaan positif sebagai dampak dari kegiatan dari pelajaran bimbingan dan konseling tersebut. Jadi peserta didik itu merasa, oh iya ya, kalau kita bimbingan itu jadi lebih tenang kayak gitu, nggak nimbun masalah sendiri gitu. Jadi peserta didik jadi lebih tenang, mendapatkan solusi, terus paham juga harus gimana gitu. Terus yang ketiga ada rencana dari peserta didik untuk menanggulangi masalah yang dihadapinya. Jadi setelah dilakukan bimbingan dan konseling, peserta didik itu mempunyai rencana sendiri gitu. Oh ya, kalau kan tadi udah diberikan pengetahuan tentang ini. Jadi untuk menghadapi masalah seperti ini, dihadapinya dengan seperti ini. Kalau ada masalah ini lagi, hadapinya seperti ini. Jadi jika ketiga poin tadi berhasil gitu, bisa disebut penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut juga berhasil. Diulangi ya. Yang pertama itu kriterianya menurut Depdiknas ada timbulnya pemahaman baru, adanya perasaan positif, dan juga ada rencana dari peserta didik untuk menanggulangi masalahnya tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini lagi akan menjelaskan tentang kriteria keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah menurut Robinson. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama ada to be aware of, atau peserta didik itu memahami, menyadari atas adanya masalah yang dihadapinya. Jadi peserta didiknya itu sadar gitu bahwa dia itu sedang ada masalah, jadi dia itu lari ke BK. Jadi menganggap BK itu ada kehadirannya tuh, jadi dianggap ada ya, jadi nggak apa, nggak sakit, jadi BK-nya itu dianggap ada. Terus ada self insight, atau peserta didik memahami masalah yang dihadapinya. Jadi dia tuh paham gitu, jadi permasalahannya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga ada self acceptance, atau peserta didiknya itu menerima kenyataan dari diri dan permasalahannya secara objektif. Nah, untuk self acceptance sendiri itu kan maksudnya jadi kondisi di mana seseorang itu menerima baik dari segala kekurangan dan
kelebihannya. Jadi intinya tuh bersyukur gitu ya, bersyukur kan. Jadi kalau pas udah menerima kegiatan bimbingan dan konselingnya tersebut tuh, si peserta didiknya tuh merasa self acceptance gitu. Nah, ada beberapa cara sih untuk self acceptance sendiri. Mungkin salah satunya yaitu adalah memaafkan diri kita dan menyayangi diri kita sendiri. Soalnya untuk yang self acceptance itu udah banyak ya dibahas oleh, misalkan oleh para kreator youtuber kayak gitu, seperti itu. Terus ada emotion stress release. Jadi peserta didik telah menurun ketegangan emosinya. Jadi saat udah diberi bimbingan dan konseling itu, jadi peserta didik itu udah sedikit menurun, jadi emosinya itu udah menurun. Selanjutnya peserta didik telah menurun penentangan terhadap lingkungannya. Maksudnya itu jadi misalkan Agil ngerasa Agil tuh beda gitu dari lingkungan Agil tuh, kok Agil gini ya punya masalahnya, kok Agil sering rasa ketakutan ya atau seperti itu, merasa anxious gitu kalau keluar rumah atau gimana, kan itu tuh ngerasa beda pokoknya dari lingkungan yang di sekitar Agil tuh. Jadi setelah menerima bimbingan dan konseling itu, jadi Agil tuh menerima gitu perbedaan atau penentangan dari diri Agil terhadap lingkungan tersebut tuh. Jadi Agil tuh udah ngerasa, oh ya gak apa-apa, soalnya kan udah ada pemahaman baru mengetahui, oh Agil tuh emang gini gitu, seperti itu. Terus peserta didik telah menunjukkan sikap keterbukaan serta mau memahami dan menyatakan lingkungannya secara objektif. Jadi ya tadi udah terbuka, udah paham karena ada pemahaman baru mengenai masalah yang Agil hadapi. Terus peserta didik mulai menunjukkan kemampuan dalam mempertimbangkan, mengadakan pilihan, dan mengambil keputusan secara sehat dan rasional. Nah, jadi setelah dilakukan bimbingan dan konseling, peserta didik mampu melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi udah tahu gitu kalau masalahnya seperti apa, ditanggulanginya seperti apa, udah mampu mempertimbangkan sendiri jalan keluarnya seperti itu. Nah, poin terakhir untuk tadi ya kita keberhasilan menurut Dr. Robinson itu ada peserta didik menunjukkan kemampuan melakukan usaha perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungannya serta sesuai dengan dasar pertimbangan dan keputusan yang telah diambilnya. Jadi ini mah udah peserta didik itu udah pure, udah murni menerima dirinya apa adanya, udah mengetahui masalahnya itu seperti apa, penanggulangannya seperti apa, harus gimana, harus berbuat seperti apa di masyarakat. Jadi udah benar-benar paham gitu terhadap baik dari masalah dan penanggulangannya di masyarakat untuk peserta didik seperti itu. Mungkin dari Agil cukup sekian. Mohon maaf bila yakin banyak kesalahan dan kehilapan. Agil mohon maaf dan mohon pengertiannya, dan atas perhatian dan telah menonton video dari Agil ucapkan terima kasih. Sekali lagi Agil mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.